Selamat sore pemirsa, saya ucapkan dari rumah di Bintaro ya. Hari ini hari Sabtu 21 Desember 2024. Tahun 2024 cuma tinggal seminggu lebih lagi. Tapi sore ini saya pengen membahas suatu fenomena atau satu peristiwa yang amat menyedihkan, yaitu dikala sebuah eksposisi seni atau art exhibition atau pameran seni itu dibredel ya, dibredel, dan netizen banyak yang mengatakan ini adalah upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah merah putih Presiden Prabowo Subianto terhadap segala bentuk kebebasan berekspresi, kebebasan berkesenian, dan kebebasan berkarya, yaitu termaktub dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya juga nggak tahu gitu loh, dari 30 lukisan yang akan dipamerkan, dan itu ternyata sudah berkoordinasi sejak tahun 2023 yang lalu ya. Kok tiba-tiba pihak Galeri Nasional minta 5 lukisan itu diturunkan, di take down di take down, dan Galeri Nasional tuh sontak dikunci ya. Memang pamerannya pindah ke dunia maya dan kita bisa menikmatinya secara cuma-cuma, gratis. Modalnya cuma kuota internet atau sinyal internet wifi untuk menikmati 5 lukisan yang diminta untuk di take down itu atau diturunkan itu. Nah, akan tetapi ya, alasan untuk meminta 5 lukisan itu di take down, diturunkan ya, bagi saya itu adalah hal yang gak make sense ya. Dan penguncian Galeri Nasional itu juga merupakan hal yang bagi saya itu gak make sense, gak masuk di akal sama sekali gitu loh. Kenapa kok harus di lock atau dikunci gitu loh, sementara ya kan itu hanya sebuah art atau hanya sebuah karya seni, dan itu tidak menyinggung siapapun. Nah, ini kan jadi membuat kita bertanya-tanya, apakah demokrasi di Indonesia ini mengarah menuju kegagalan gitu loh. Karena setiap tahun kita dapat laporan dari indeks demokrasi kita, menurut The Economist selalu nilainya turun. Kualitas demokrasi kita turun. Kita masih berada dalam kategori cacat demokrasi, flawed demokrasi. Dan kita masuk dalam kategori partly free, setengah bebas. Lama-lama bisa menjadi not free, gak bebas gitu loh. Ya kan? Jelas ini menghina amanah reformasi Mei 98 yang tujuan akhirnya adalah mendemokrasikan Indonesia, dan fondasi dari demokratisasi di Indonesia telah dipasang tiang pancang fondasi berdemokrasi di Indonesia oleh
presiden ketiga daripada negara Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Makanya kita sering mengatakan Presiden Habibie adalah Bapak Demokrasi Indonesia. Dan itu fakta yang gak bisa kita bantah. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak sampai hari ini. Ini fakta sejarah, teman-teman, bahwa demokrasi kita telah dipasang tiang pancangnya oleh Presiden Habibie. Itu adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa kita bantah sampai hari ini. Makanya orang menjuluki atau memberi gelar Presiden Habibie adalah Bapak Demokrasi Indonesia. Ini kan satu pencapaian yang membahagiakan. Tapi tiba-tiba demokrasi dirusak lagi oleh Jokowi, oleh Prabowo, ya, yang membuat kita menjadi menjadi hidup sangat amat ketakut gitu loh kita untuk memberikan suara kita di depan masyarakat. Kemarin aja itu yang Gen Z, K-popers dan sebagainya itu demo di depan Istana Merdeka tolak PPN naik 12%. Dihadang sama polisi. Sempat dihadang sama polisi, katanya seperti itu. Nah, yang saya mau pertanyakan adalah alasannya apa? Alasan penghalangannya itu apa? Mereka kan cuma menyampaikan aspirasinya di depan masyarakat bahwa tidak seharusnya PPN itu naik 12%. Dan kalau kita bandingkan, oke lah kalau teman-teman yang menggunakan tagar PPN kuatkan ekonomi negara. Oke. Nah, pertanyaannya selama ini dengan PPN 11% aja apa dampaknya? Feedbacknya apa ke kita semua? Gak ada. Kalau negara-negara yang PPN-nya 10% aja, feedbacknya ke masyarakat udah bagus. Kita ambil contoh, ya, Jepang dan Korea. Jepang saja PPN-nya tidak sampai 10%. Tapi lihat kualitas ekonominya, kualitas pendidikannya, pemerataan pembangunannya, pemerataan ekonominya, kualitas demokrasinya di Jepang bagus. Korea Selatan dengan PPN 10%, ya, kualitas pendidikannya bagus, pembangunannya merata, ekonominya terpacu dengan meyakinkan. Walaupun sekarang lagi ada walaupun sekarang lagi ada krisis politik pasca tadinya akan diterapkan undang-undang darurat atau martial law oleh Presiden Yoon Suk Yeol, tapi kemudian dibatalkan dan berujung pada pemakzulan Presiden Yoon oleh Majelis Nasional Korea Selatan yang sekarang lagi diproses di Mahkamah Konstitusi, proses pemakzulannya Presiden Yoon, ya. Itu tahu nggak? Ada banyak masyarakat Korea Selatan yang protes besar-besaran, tergerak hatinya, dan tahu nggak? Didominasi oleh wanita dan generasi muda di sana yang sadar dan melek politik. Mereka kumpul di sana nggak ada mereka berharap dapat won, dapat duit, dapat uang transport apa. Ini panggilan hati, dan mereka pun kalau ditanya sama wartawan, jurnalis, mereka tahu cara ngejawabnya bagaimana, dan mereka tidak menjawab nggak tahu karena mereka datang ke sana bukan sekedar mental tim hore yang datang ke
unjuk rasa desak Presiden Yoon itu kalau nggak dimakzulkan ya mengundurkan diri dari jabatannya. Gitu. Jadi memang terakhir itu Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan adalah Park Geun-hye, ya, putri dari mendiang Presiden Park Chung-hee. Nah, Park Geun-hye itu dimakzulkan juga oleh Majelis Nasional Parlemen Korea Selatan dan gol juga di MK Korea Selatan, di Mahkamah Konstitusinya Korea Selatan. Nah, ini kan itu juga timbul atas desakan dari masyarakat, desakan dari rakyat untuk pemakzulan Park Geun-hye yang melakukan tindakan korupsi. Ini kan, nah itu kan imbas dari PPN, pajak pertambahan nilai yang diterapkan sebesar 10%. Feedbacknya positif. Nah kalau ini ya PPN 11% per tahun 2022 ya, dan memang ada ketentuannya di perundang-undangan kita bahwa PPN itu akan berlaku, bentar saya minum, akan berlaku pada 12% di tahun 2025, atau sebentar lagi. Lah ini kan gimana ya, kita pajak PPN 12% aja, mohon maaf ya, masih megep-megep gitu loh hidup. Nah, bagaimana kalau pajak 11% aja masih begini? Itu loh. Pajak 11% kita masih lihat kualitas sumber daya manusia Indonesia yang masih tergolong rendah gitu loh. Tapi bukan berarti ini bisa jadi bahan ejekan. It's a big no-no kalau kayak gitu. It's a big no-no. Ya, ini harusnya menjadi sebuah semangat untuk pemerintah Indonesia dan kita semua sebagai rakyat bekerja sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Bukan malah menyalahkan, apalagi dengan menggunakan frasa SDM rendah itu sebagai bahan ejekan. Ini nggak boleh. It's a big no-no. Itu saya nggak setuju kalau frasa SDM rendah itu digunakan untuk bahan ejekan. Saya nggak setuju. Tapi itu harus jadi sebuah cambukan bagi kita dan pemerintah untuk bekerja sama meningkatkan kualitas SDM kita. Gitu loh. Nah ini kan bukti bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selalu ujungnya setengah hati. Demokrasi setengah hati, demokratisasi setengah hati, reformasi setengah hati. Ya kalau bukti yang kita simak sekarang, ada pemberdelan terhadap terhadap pameran seni. Ini namanya bukan reformasi tapi reformati. Reformasi sudah mati kalau kayak gini mah. Ini mah bukan reformasi lagi, reformati. Amanah reformasi dikangkangin. Orang jadi takut sekarang untuk
membiarkan orang bersuara dengan lantang, berkarya, berkesenian, berserikat, apalagi berpendapat, bersuara depan umum. Tadi aja contohnya saya bilang. Rektor alma mater saya, Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat, saya tanya mau dijadiin apa? Oh, jadi apa dia setelah nggak jadi rektor? Oh, katanya mau. Saya tanya ke orang tua saya, oh jadi deputi di Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK gitu kan. Dan tinggal ngomong begitu aja sampai takut gitu loh. Jangan di inilah, nanti si abangnya ngoceh-ngoceh atau gimana lah. Apa yang harus dirahasiakan, apa yang harus ditakutin gitu loh. Apa yang harus ditakutin gitu loh. Ini kan bukti bahwa masyarakat ini semakin dibuat takut untuk bersuara dengan nyaring di depan umum. Alias ada motovlogger tuh. Keren. Alias masyarakat kita sengaja suaranya dibikin sumbang oleh penguasa. Oleh penguasa yang menganggap suara dari masyarakat ini mengganggu ketenangan dalam tanda kutip hidup mereka. Kenapa? Karena publiknya berisik. Loh, hakikat dari sebuah demokrasi itu adalah berisik. Hakikat dari sebuah demokrasi itu adalah rame. Hakikat dari sebuah demokrasi itu adalah riuh ramai suara publik, riuh ramai ruang publik dengan suara-suara yang menyuarakan berbagai aspirasi, berbagai pendapat, berbagai masukan, berbagai kritik, berbagai saran, berbagai dukungan, dan macam-macamnya lagi. Itulah hakikat demokrasi. Ya kalau begini ya masa demokrasi kita mau ditarik mundur? Ya pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 dong. Pak, kan bisa diamandemen Pak. Pasal 28-nya dihilangin Pak. Ya kalau 2/3 anggota MPR-nya setuju. Kalau 2/3 MPR-nya kagak setuju, bagaimana ceritanya? Nggak cukup hanya dengan modal 7 partai di DPR, total ada 380 kursi, ya. 2/3 dari 2/3 dari anggota MPR itu berapa? Tambah 575 ditambah 136 anggota DPD, ya. Saya rasa 380 tambah 136 itu belum cukup, belum menyampai quorum 2/3 dari MPR untuk menyetujui. Karena bisa aja ada yang menolak. Gitu loh. Kalau sampai ditolak bagaimana? Nah, itu yang jadi harus kita pikirkan dari hari ini. Serius loh, saya serius. Makanya jadi kalau saya serius, makanya pikir-pikir deh kalau mau menghilangkan atau melakukan dedemokratisasi yang ada di Indonesia ini, pikir ulang deh. Masyarakat tuh sekarang udah pada pintar. Kalau sampai terjadi reformasi jilid 2, aduh, ya mohon maaf gitu ya. Semoga saja apa yang terjadi di era saat itu terulang. Presidennya mundur, wakil presidennya naik, tapi nggak lama. Anda tahu nggak? Presiden ketiga B.J. Habibie menjabat presiden itu cuma 10 bulan. Nggak setahun, 10 bulan. Karena laporan pertanggungjawabannya terkait dengan referendum di Timor Timur, yang sekarang Timor Leste, sudah jadi negara sendiri, itu ditolak sama MPR laporan pertanggungjawabannya. Ah, itu bagaimana? Itu yang harus kita pikirin kan. Jadi makanya teman-teman semuanya, mari kita jaga demokrasi kita ini. Jaga jangan sampai yang namanya reformasi dan demokrasi itu hanya tinggal sebuah kenangan. Ya kita jangan takut untuk menyuarakan. Loh, kita justru berhak dong untuk menyuarakan.
Karena apa? Para pejabat-pejabat negara, para elit-elit negara, para orang-orang yang duduk di kursi-kursi kekuasaan itu digaji pakai uang rakyat. Loh, rakyat berhak, wajib untuk meminta imbalan dari pajak yang udah dibayarkan itu. Apalagi pajaknya banyak banget. Pajak ini, pajak itu, pajak anu, pajak ini, pajak ono, pajak apa segala macam. Termasuk PPN 12% lah. Sementara feedbacknya masih begini-gini aja. Feedbacknya apa? Orang kritis dibungkem suaranya. Orang nanya di mana ditempatinnya. Kalau itu misalkan ditempatkan di institusi negara, misalkan kementerian, LPNK atau lembaga non struktural, pasti nggak banyak ya yang takut gitu loh. Ketika akan dinotis oleh mereka yang suaranya kritis ke pemerintah. Kayak saya ini loh, suara saya kritis pada pemerintah. Ya mau bagaimana lagi? Memang kita harus akui ya bahwa demokrasi di Indonesia ini belum sepenuhnya matang. Kita harus akui demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya canggih, belum sepenuhnya sophisticated. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mature, belum dewasa. Karena belum dewasa itulah makanya sulit rasanya untuk demokrasi itu berkembang biak di Indonesia. Rasanya Indonesia akan ke tahapan demokrasi yang penuh itu rasanya masih perlu perjuangan yang sangat panjang gitu loh. Demokrasi Indonesia ini biar matang banget prosesnya masih panjang. Nah, kita kan sekarang berada di tahap transisi, tahap peralihan dari otoritarianisme, totalitarianisme menuju kepada demokrasi. Ya. Dan saya harap masa peralihan ini segera selesai, teman-teman. Agar masyarakat tidak perlu takut lagi untuk menyuarakan suaranya di depan orang ramai. Masyarakat tidak perlu was-was ketika menyuarakan pendapatnya untuk publik gitu loh. Memang hakikat dari demokrasi adalah begitu. Akan banyak riuh ramai suara dari masyarakat untuk ini dan itu, ya. Jadi save our democracy, guard our democracy. Terima kasih teman-teman, selamat sore dan insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan.